Ngincer Samsung Galaxy A54 tapi budget kurang nekat. Nih ada seri sebelumnya yang pas awal rilis dulu punya harga yang identik, tapi kita dapat unit yang masih mulus dan untuk harganya udah menyentuh di angka 3 jutaan aja. Meskipun seri penerusnya udah muncul, tapi seri ini masih terasa mantul. Seenak apa nih Samsung Galaxy A53 di tahun 2023 ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Hal paling menarik dari seri ini adalah pada bagian kameranya. Dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel yang ber-OIS, didukung kamera ultrawide 12 megapiksel dan dua buah kamera 5 megapiksel untuk bagian makro dan depth sensor. Di bagian depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel yang bisa merekam video 4K 30 fps, sama kayak kamera utamanya. Untuk hasil jepretannya pun udah nggak perlu ditanya lagi ya guys. Meski nggak pakai sensor Sony terbaru kayak Samsung A54, tapi kualitas fotonya jelas masih bagus banget untuk saat ini atau bahkan beberapa tahun lagi. Hai guys, untuk kamera depannya aku set di Full HD 60 fps, tapi maksimalnya bisa di Ultra HD 30 fps. Tuh, gimana guys buat kalian? Ditenagai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 1280 5nm, dan untuk varian yang saya tes ini adalah 8/128GB yang udah update software terbaru. Menggunakan interface One UI 5.1 yang berbasis OS Android 13, performanya masih terasa mumpuni untuk saat ini. Terbukti skor Antutu versi 9 terbaru masih bisa mencapai 360 ribuan. Dan untuk skor Geekbench 6 tesnya pun punya skor single dan multicore yang juga terbilang lumayan. Sedangkan untuk skor 3D Mark pada mode Wildlife Stress Test, base skornya di 2319 dan lowestnya di 1947, serta untuk stability di 84%. Saya coba buat mainin game Mobile Legends bisa dapat settingan high frame rate dengan grafis ultra. Dan untuk gameplaynya pun juga tergolong smooth dan minim terasa frame drop. Bahkan ketika tiap hero-nya mengeluarkan skill combo dan full efek animasi. Palingan yang cukup terasa di bagian suhu panas HP yang jika sudah bermain dalam waktu yang lama. Namun overall buat main game MOBA jelas masih enak banget nih Samsung Galaxy A53 ini. Jika dulunya game PUBG Mobile hanya bisa bermain pada settingan smooth high, maka sekarang sudah lebih enak dengan settingan smooth very high. Walaupun belum bisa sampai 60 fps, tapi memang settingan inilah yang paling optimal untuk HP ini agar bisa mendapatkan experience terbaik dalam memainkan game yang satu ini. Untuk sensor gironya pun terasa responsif dan gak delay. Tapi untuk suhu panasnya bakal cukup terasa jika sudah bermain dalam waktu yang lama. Nah kalau buat main game seberat Genshin Impact, ternyata performanya masih cukup bisa diandalkan. Lebih enaknya sih main pakai settingan defaultnya aja, tapi kalau untuk frame dropnya masih cukup terasa di sepanjang permainan. Apalagi kalau dicoba pakai mode 60 fps. Gak cuma frame drop, tapi suhu panasnya pun bakal terasa bahkan saat dimainkan dalam waktu beberapa menit saja. Meskipun bisa untuk kinerja yang berat, tapi HP ini jelas lebih enak untuk kebutuhan daily yang biasa aja ya guys. Karena baru umur setahun, saya rasa desain dari Samsung Galaxy A53 ini juga masih kekinian banget. Untuk pegangannya pun malah terasa lebih enak karena terasa lebih ramping. Di bagian layarnya juga jelas nyenengin banget. Pakai layar Super AMOLED 120Hz dan bagian bezelnya tuh udah terasa tipis dengan punch hole yang minimalis. Ditambah kualitas suara stereo speakernya juga mantap. Jadi kalau buat nonton video gini jelas udah enak banget.
Jangan lupakan juga fitur keren seperti in-display fingerprint. Meskipun punya respon yang terasa delay, tapi kesan futuristiknya tetap terasa saat menggunakan fitur yang satu ini. Fitur lainnya yang jelas masih kepakai banget adalah dengan adanya rating IP67 dan fitur NFC jelas bakal jadi deal breaker tersendiri. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A5 III ini jelas masih enak untuk dipakai saat ini. Tapi kalau beli barang second gini tetap harus hati-hati ya guys. Asal pemakai sebelumnya tidak barbar dan masih terawat, maka HP ini jelas masih layak banget untuk dimiliki. Dengan harga yang kini sudah tinggal hampir separuhnya, tapi fitur-fiturnya masih terasa berkelas. Buat yang pengen ngerasain mantan HP mid-range terbaiknya Samsung, jelas seri ini layak banget untuk dipertimbangkan. Buat yang tertarik untuk membeli HP bekas review ini, linknya ada di kolom deskripsi. Dan yang masih pakai seri ini hingga saat ini, boleh juga tuh sharing pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.